Halo pemirsa, saya Aksa Malerianto. Selamat datang di Serba-Serbi Pandemi yang dipersembahkan oleh SSV TV. Dan untuk kali ini, kami akan menyajikan 3 berita dengan topik yang beraneka ragam. Untuk berita pertama, Kementerian Perhubungan mengumumkan adanya larangan mudik di tahun 2021. Hal tersebut diumumkan pada tanggal 8 April 2021 di Jakarta. Berdasarkan pernyataan dari juru bicara Kemenhub, Adita Irawati, larangan kegiatan mudik mulai berlaku Kamis 6 Mei hingga Senin 17 Mei 2021. Menanggapi hal tersebut, kami mewawancarai salah satu pegawai instansi pemerintah dalam bidang hukum, Arlian, untuk memberi keterangan lebih lanjut. Pembatasan mengenai kontak sosial ya berskala besar itu kan pertama kali diatur dan dikeluarkan melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 ya, dan juga diatur juga dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Di situ dijelaskan mengenai pembatasan sosial berskala besar yang kaitannya dengan COVID-19. Nah, diadakanlah pembatasan itu juga termasuk mengenai larangan mudik. Kenapa diadakan seperti itu? Karena untuk mengurangi mobilisasi manusia dan juga untuk pencegahan COVID ini, itu perlu diadakan aturan seperti itu. Di mana kita tahu saat ini di salah satu negara di India yang tidak memperhatikan protokol kesehatan mengenai COVID-19, korbannya sudah banyak sekali ya. Nah, di situ kita juga harus belajar bahwa ini harus memang diatur. Maka di tahun 2021 ini diberlakukanlah ketentuan yang mengatur mengenai larangan mudik. Larangan mudik itu diatur dalam ketentuan yang khusus, yaitu melalui surat edaran nomor 13 tahun 2021 ya, tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri di tahun 2021 ini. Nah, tapi dikecualikan juga ketentuan mengenai aturan larangan mudik itu apabila dalam keadaan darurat, seperti misalnya orang mau melahirkan itu boleh ya, dan perjalanan dinas seperti itu, dan ada beberapa lagi yang ada di situ ya, yang mungkin saya tidak begitu ingat, tapi ada ketentuan itu. Selain itu, Arlian juga menyatakan opini pribadi mengenai perdebatan tempat wisata tetap dibuka, akan tetapi mudik dilarang. Dia menyampaikan, mungkin pemerintah membuka alternatif untuk masyarakat melepaskan penat selain mudik sehingga tempat pariwisata tetap buka. Seperti pertanyaan tadi, larangan mudik diberlakukan, namun untuk pariwisata tetap dilaksanakan kan? Iya, betul. Nah, ini juga mungkin pemerintah, ini pendapat pribadi saya, mungkin pemerintah juga tidak mau membebani masyarakat yang tidak bisa mudik, itu tidak bisa berrekreasi ya. Tapi tentunya dibukanya tempat-tempat hiburan ya atau pariwisata itu pasti tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tidak serta-merta dibuka secara bebas tanpa adanya protokol kesehatan. Jadi masyarakat yang tidak bisa mudik paling tidak bisa menghibur diri atau berkreasi bersama keluarga, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Saya rasa demikian. Selanjutnya, ada berita mengenai ngabuburit. Bagi yang belum tahu ngabuburit adalah kegiatan otentik yang biasa dilakukan oleh masyarakat ketika hendak menunggu waktu berbuka puasa di bulan Ramadan. Dan tentu saja, di tahun lalu, kegiatan tersebut sempat terhambat karena adanya PSBB. Lalu, bagaimana di tahun ini? Berikut liputannya. Selamat sore pemirsa, saat ini saya berada di Pasar Lama Kota Tangerang untuk meliput kondisi terkini di Pasar Lama Kota Tangerang menjelang waktu ngabuburit di tanggal 2 Mei 2021. Di pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, terlihat di sekitar saya
cukup ramai pengunjung berdatangan ke Pasar Lama Kota Tangerang dalam rangka memburu makanan atau minuman yang mereka persiapkan untuk berbuka puasa. Sebenarnya hal ini wajar, mengingat di bulan suci Ramadan tahun kemarin, kegiatan ngabuburit dan jual beli takjil sempat terhenti karena adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar dari pemerintah untuk menanggulangi pandemi penyebaran virus COVID-19. Dan di sekitar saya pun terlihat tidak semua pengunjung maupun pedagang mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker dengan benar. Dan sekarang saya lagi bersama salah satu pedagang di Pasar Lama Kota Tangerang. Oke, Bu, selamat sore. Boleh saya tahu nama Ibu siapa, Bu? Saya Ibu Neng. Oke, Ibu Neng jualan apa nih, Bu? Kayaknya minuman-minuman gitu ya, Bu? Ya. Ada apa aja nih, Bu? Ada es buah, ada es campur, es teler ori, es teler duren, aneka minuman lah, Kak. Oh, jadi kayak yang segar-segar minum-minuman gitu ya, Bu ya? Iya. Ini, Bu, kan kayak tahun kemarin di 2020 tuh apalagi pas bulan puasa. Kita kan nggak bisa tuh jualan-jualan gini, terus yang mau jajan juga kayak nggak bisa karena ada kebijakan PSBB dari pemerintah tuh. Dan sekarang udah mulai dilonggarin nih, Bu. Dan sekarang udah kayak lihat udah pada rame kesini buat jajan-jajan gitu. Pendapat Ibu mengenai hal itu bagaimana ya, Bu? Ya, cukup membantu sekali untuk pedagang kaki lima. Kalau dalam keadaan normal gini kan udah termasuk yang yang pembelinya udah mulai banyak, udah normal. Beda sama yang tahun kemarin kan pas pandemi banget, kan sama sekali di lockdown kita, jadi nggak ada penghasilan. Para pedagang nggak bisa ngeraih income-nya lah. Iya. Kalau untuk di Ramadan ini, walaupun ada kebijakan pemerintah masih PSBB, waktunya dibatasi sampai jam 9, tapi setidaknya sudah mendekati normal. Sudah mulai ada kebebasan lah dibanding yang kemarin-kemarin kan jam 6 udah harus sepi. Jadi udah kayak agak kembali normal gitu ya kegiatan jual belinya. Udah normal lah, termasuk normal ini mah. Oh iya. Terus, Bu, Ibu kan jualan nih, ada nggak perbedaan omset sebelum pandemi sama setelah pandemi? Ada lah, sangat berbeda jauh. Sebelum pandemi kita bisa omset satu hari itu bisa di atas 2 juta. Mungkin untuk saya ya, untuk yang pedagang lain mungkin bisa lebih dari itu. Pas pandemi kan kita sama sekali, karena waktu dibatasin, orang-orang kerumunannya juga nggak boleh. Jadi beda banget. Beda lah ya sama yang sekarang, tapi Beda mungkin sekarang udah agak lebih baik ya, Bu, karena kayak udah agak kebebasan gitu loh, kayak mulai udah dilonggarin sampai jam 9, terus kayak kegiatan jual beli kayak gini tuh udah boleh gitu ya, Bu. Udah termasuk normal, udah di tahun ini udah jauh lebih baik daripada tahun kemarin yang pas pandemi banget, udah jauh lebih baik. Udah lebih baik kayak, Bu ya. Alhamdulillah kalau gitu. Apa sih, ada nggak sih harapan Ibu kepada pemerintah untuk penyelesaian pandemi ini, Bu? Harapannya ya semoga cepat selesai aja pandeminya, dinormalkan kembali seperti semula sebelum ada pandemi. Jadi kan lebih enak lagi kitanya buat jualan gitu ya. Ya udah kalau gitu, Bu. Makasih ya, Bu, udah mau diwawancara sama saya. Semoga dagangannya laris sama lancar-lancar terus ya, Bu. Mungkin sekian untuk liputan hari ini. Jangan lupa protokol kesehatan dan terima kasih sudah menonton. Saya Aksa Malerianto dari SSP TV melaporkan. Dan yang terakhir, berita mengenai vaksinisasi di Indonesia. Vaksinisasi di Indonesia sudah berlangsung sejak tanggal 13 Januari 2021. Lalu, bagaimana progres dari vaksinisasi dan juga testimoni dari masyarakat yang telah menerima vaksin? Dan juga, bagaimana tanggapan dari medis mengenai kelayakan vaksinisasi yang sedang berlangsung di Indonesia? Berikut liputannya. Indonesia sudah memulai melakukan proses vaksinisasi terhadap masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan penyuntikan vaksin dosis pertama kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Januari 2021. Lalu, bagaimana teknis vaksinisasi yang diterima masyarakat pada umumnya? Yang tentu saja berbeda dengan teknis vaksinisasi yang dijalankan terhadap Presiden. Berikut testimoni dari Ibu Rini Astuti selaku penerima vaksin pada proses vaksinisasi yang memprioritaskan para tokoh agama beberapa waktu lalu.
Oke, biasanya pada saat waktu itu dari gereja yang mendaftarkan saya ke instansi kali ya yang berhubungan dengan pengurusan vaksin. Habis itu saya menerima SMS yang menyatakan bahwa pada tanggal sekian, tanggal 1 Maret waktu itu jam 8 pagi saya mendapat jatah untuk divaksin. Lokasinya di Masjid Istiqlal. Terus ibu dipanggil, maksudnya Iya. dipanggil ke sana. Nah, terus Berdasarkan WhatsApp. Jadi saya mendapatkan WhatsApp, kemudian saya diminta konfirmasi ada apa namanya ya, ada linknya yang saya bisa buka gitu ya, bahwa nama saya sudah tertera sebagai orang yang dapat divaksin gitu. Oke. Terus pas di TKP tuh tempat kejadian kayak gimana Bu? Ibu ngantri dulu atau dipanggil? Ngantri, pasti ngantri. Ngantrinya juga banyak, ratusan orang yang datang gitu ya. Jadi memang pada saat ngantri itu ya kita teratur sih. Jadi siapa yang datang ya dia duduk di kursi, nanti muter, jadi kursinya muter, jadi nggak sistem dipanggil. Jadi jadi mereka berdasarkan urutan kedatangan. Jadi duduk di kursi yang maju duluan. Habis itu nanti kita jalan, geser kursi lagi sampai akhirnya semua sudah bisa divaksin. Jadi nggak perlu teriak-teriak, panggil-panggil, nggak gitu. Oke. Bagus sih menurut saya ininya, apa namanya, tata caranya mereka lakukan gitu ya. Berdasarkan testimoni Ibu Rini Astuti, dia merasa sudah bagus tata cara yang dilakukan oleh penyelenggara program vaksinasi ketika dia vaksin saat itu. Lalu, bagaimana tanggapan ahli medis mengenai kelayakan vaksinasi yang sedang berlangsung di Indonesia? Berikut pernyataan dari Ibu Lestari Puspitawati selaku ahli medis. Kelayakan ya. Ya. Kalau kelayakan ini kan sebenarnya kan WHO itu kan memberikan syarat untuk kelayakan. Pertama, harus ada keadaan darurat dulu kesehatan masyarakat di Indonesia, karena kan COVID ini kan pandemi seluruh dunia. Nah, harus dilihat dulu Indonesia sendiri keadaannya gimana. Oh, ternyata darurat. Nah, itu kan merupakan syarat yang didahulukan. Lalu dilihat lagi dari keamanan dan khasiat vaksin itu sendiri, harus terbukti secara ilmiah. Nah, vaksin yang ini harus memiliki mutu dan standar yang tinggi. Nah, ini juga dilakukan melalui uji klinis di berbagai negara. Lalu udah pasti harus memiliki kemanfaatan yang lebih besar daripada resikonya. Dan sementara juga tidak ada pengobatan untuk COVID yang sampai saat ini ditemukan pengobatan yang manjur. Nah, sehingga akhirnya dari situasi-situasi seperti ini sudah layak vaksin yang ada di Indonesia saat ini, karena efektivitas kita juga kan di atas 50%, itu sekitar 60%. Jadi dari situasi keadaan kondisi Indonesia, terus dari keamanannya tadi, mutu standar dan pemanfaatan yang lebih besar, sehingga sudah dinyatakan layak. Ibu Lestari Puspitawati menyatakan cukup layak vaksinasi yang berlangsung di Indonesia, karena memang sedang dalam keadaan darurat dan juga tingkat efektivitas vaksin yang digunakan dalam proses vaksinasi sudah cukup. Semoga ini menjadi langkah yang baik bagi Indonesia untuk pulih dari pandemi. Sekian liputan kali ini, saya Aksa Malarianto dari SSP TV melaporkan. Tayangan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan Serba-Serbi Pandemi. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @serba-serbi-pandemi. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Aksa Marianto dari SSP TV, pamit undur diri.